Jadi memang kita memanfaatkan IT istilahnya. Jadi kalau ya sekarang kan memang harus gimana sih caranya biar bisa terus survive, terus bisa bersaing dengan yang lain. Ya salah satunya memanfaatkan teknologi itu untuk mengajak orang lain untuk bisa ikut terlibat ke gerakan kita, menyebarkan virus literasinya itu. Sementara itu, di Komunlis sendiri, kegiatan yang dilakukan setiap kali pertemuan yakni membincang buku baru yang dibeli salah satu anggota. Kemudian, ada pembacaan puisi dan bernyanyi. Ibu, aku jatuh rindu pada masa kecilku dahulu. Cubitan kecil di pinggang, perintah tidur siang sepulang sekolah, dan petuah panjang yang isinya tentang sekolah dan masa depan. Betapa cinta pada masa kanakku. Seseorang menungguku di depan pintu, menanti kepulanganku dari sekolah, siap bertanya nilai-nilai pelajaranku. Sembari menyiapkan makan siang yang menunya sudah kupesan di pagi hari. Bila malam tiba, dipeluknya aku dalam tubuh hangatnya. Dikisahkan padaku dongeng-dongeng purba yang terus diulang-ulang, namun aku tak pernah jengah. Dia, perempuan luar biasa yang pada doanya selalu tersebut namaku, beserta segenap kerinduannya yang menyala, menantiku pulang bersama belahan jiwa. Dia, perempuan agung yang mengajarku kesetiaan dan pengabdian. Dia, perempuan tangguh tiada dua, nenekku yang kupanggil ibu. Pulanglah, jangan kau tegarkan tengkukmu itu. Salahmu telah dimaafkan. Ibu dan kota-kata cinta sejatimu. Ibu dan kota-kata cinta sejatimu. Ibu dan kota-kata cinta sejatimu. Komunlis juga telah menghasilkan karya-karya. Tentu saja karya hasil pembiasaan menulis berupa puisi, cerita pendek, maupun lirik lagu. Wah, asik ya! Suka dukanya, duka apa sukanya dulu? Dukanya dulu aja deh gitu. Kadang kan yang namanya manusia itu nggak selalu di pikiran yang sama gitu ya. Yang namanya kita bentrok, saling bacok-bacokan, itu pasti ada konflik, pasti ada. Tapi tentunya kembali lagi, kalau sudah tujuan kita kita tahu bahasanya tujuan kita apa, visi kita apa, misi kita apa. Kalau kita kembali ke situ, rasanya lebih ikhlas dan legowo nerima masukan dari teman-teman. Pernah sampai bentrok nggak sama teman-teman? Sering, sering banget. Terutama kalau masalah karya, tapi memang harus seperti itu. Jadi biar kita bisa lebih baik lagi, ada istilah bergesek untuk memercik kan gitu kan. Kalau kita nggak pernah gesek, nggak pernah diamplas kan nggak halus-halus gitu. Jadi meskipun bentrok, tapi tetap satu ya? Iya. Nggak lama-lama berarti kan? Nggak lama, karena kan mungkin sudah punya kesamaan visi itu tadi, kesamaan tujuan gitu kan. Ada nggak sih yang egois? Egois aku termasuk di iya aku kadang-kadang tuh aku kadang-kadang kardi kayak mengharapkan teman-teman ini jalannya gini, tapi kan yang namanya pimpinan, yang namanya istilahnya masinis katakanlah seperti itu, kita juga harus keselamatan itu kan bukan hanya diri kita ya, kita harus memikirkan juga yang belakang penumpangnya. Jadi kalau nahkoda kita dipercaya sama teman-teman kita untuk megang nahkoda,
ya memang tugas kita harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk itu, harus juga mau menerima masukan dari teman-teman yang lain. Selama masukannya itu positif dan kita musyawarakan mencapai musyafakat, itu yang terbaik gitu. Terus sukanya sendiri? Kalau sukanya terus terang saya banyak belajar di Komunlis. Dulu saya mungkin tipe orang yang pendiam. Dalam artian gini, menulis mungkin hanya nulis saja. Semenjak ketemu Mami, Novi, aku manggilnya Mami karena maminya anak-anak di KSSI kan. Semenjak ketemu Mbak Yeti, itu kita berusaha dan kita punya kewajiban untuk bagaimana sih mempresentasikan karya kita ke hadapan orang lain. Aku nggak punya apa-apa selain yang mungkin bisa, selain tulisan, dan mungkin lewat tulisan itu aku bisa berbagi dengan teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain. Kalau menurut Mas Teddy sendiri, menulis itu seperti apa? Dan inilah mungkin ngasih saran ya sama teman-teman yang pengen nulis atau nggak berani nulis karya-karya padahal dia mampu, itu sarannya seperti apa? Iya, memang biasanya sih penulis atau orang yang pengen nulis tuh cenderung takut, ragu-ragu gitu kan. Takut jelek, aduh takut diejek orang lain. Tapi saya dulunya juga mengalami hal yang sama. Tapi ada salah satu penulis senior yang bilang, kalau kamu nggak melakukan sekarang, kapan lagi? Kalau kamu nggak pernah berani untuk mempublikasikan karyamu, ya selamanya kamu akan tetap berdiri di tempat yang sama. Jadi sarannya buat mereka-mereka yang baru, ya tulis aja, memang harus ditulis aja. Kalau ada lomba-lomba ikuti saja, terserah mau jelek mau bagus. Nantinya dari situ kita pasti bisa belajar, baik belajar memperbaiki kesalahan tulisannya sendiri maupun belajar dari teman-teman yang lain. Menulis, kalau menurut Mas Teddy, menulis itu gampang atau susah? Kadang gampang, kadang susah. Tapi biar teman-teman yang lain tidak takut gitu, menulis itu mudah deh gitu. Karena bagi kita di Komunlis, menulis jangan selalu diibaratkan menulis cerpen atau menulis puisi, menulis berita gitu, karena kita kan juga terjun ke sana, nulis catatan perjalanan. Enggak, menulis kan teman-teman sekarang suka sama Facebook, menulis status di Facebook aja itu sudah kegiatan berliterasi kok, asalkan tulisannya itu bagi kita gitu, tulisannya itu benar-benar bisa berguna bagi orang lain dan menginspirasi orang lain. Iya, jadi cukup mudah kan sebenarnya kan, orang kita biasa buat status, buat apa gitu. Bagi para anggotanya, bergabung dalam komunitas ini sangat menyenangkan. Dengan bergabung di komunitas ini, yang tadinya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghasilkan karya dalam tulisan, kini jadi semakin semangat. Salah satunya dirasakan oleh Sartini, wanita kelahiran Jawa Tengah 40 tahun yang lalu ini misalnya. Berprofesi sebagai seorang guru bahasa Indonesia di Pasuruan, Sartini merasa masih perlu mendapatkan ilmu menulis. Dengan bergabung di komunitas ini, Sartini merasa jadi memiliki banyak pengalaman. Tingkat nasional. Mulai kapan tergabung dalam komunitas penulis? Awalnya sekitar bulan Agustus. Saat itu halal bihalal di rumah salah satu teman komunis gitu. Kebetulan ya tahu komunis itu dari Facebook, jejaring sosial. Saya kok lihat, oh ternyata ada ya komunitas menulis, artinya sebagai pemula. Kadang-kadang kan kita sudah punya tulisan tapi malu, artinya malu dipublikasikan, mau dibawa kemana gitu ya. Terus akhirnya awal waktu halal bihalal itu saya bawa anak saya ini karena memang ini semangat saya untuk itu menulis, dia agak pemalu. Jadi bagaimana membaurkan dia dengan sosial yang berbeda, artinya ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada remaja. Karena kebetulan waktu itu ada seusia dia yang masih 6 tahun tapi sudah PD-nya luar biasa. Kebetulan tidak ikut hari itu, jadi tidak bisa hadir. Nah, ini salah satu semangat saya untuk ikut komunitas. Kalau ibu sendiri memang hobi menulis dari kecil atau? Saya sebenarnya kalau dikatakan hobi tidak, tapi saya punya keinginan besar untuk menulis. Yaitu salah satunya
juga sebagai apa ya, karena saya setiap harinya profesi sebagai pengajar dan kebetulan bahasa Indonesia, maka paling tidak saya harus memotivasi anak-anak saya. Seandainya nanti saya punya tulisan, katakan begitu, entah itu puisi, entah itu cerpen yang diterbitkan gitu ya pada salah satu penerbit, kan anak-anak didik saya bangga, otomatis oh iya ya ternyata menulis itu mudah gitu loh. Gitu. Selama ini pengalamannya gimana di komunitas menulis? Di komunitas menulis karena saya belum lama bergabung begitu ya. Saya beberapa kali ikut itu kegiatan komunis yang dikatakan tadi kembung, itu beberapa kali sudah mendapat apresiasi berupa buku, artinya beberapa kali, kalau tidak salah 3 kali menang begitu ya, memenangkan ya, itu bukan yang terbaik memang, tapi untuk tim admin komunis itu punya trik bagaimana memunculkan penulis-penulis baru dengan menimbulkan kebanggaan pada penulis itu dengan oh ini loh dia pernah menang di sini, akhirnya diberi giveaway berupa buku, itu ya berupa buku apa saja, utamanya karya-karya penulis di komunis itu. Ini sudah punya karya belum? Sementara kalau yang dipublikasikan belum, tapi ya nulis-nulis yang sementara ini akan ikut itu ya di Sofa Merah itu. Senang nggak Bu bergabung dalam komunitas? Saya pribadi senang sekali. Senang ya? Iya. Salah satunya memang saya ikut ini untuk anak saya. Jadi memotivasi anak saya, ternyata banyak di luar kita, di luar keluarga kita itu banyak berbagai profesi. Di antara profesi itu menulis, ada yang musik, karena ketika itu ada yang nyanyi, ada yang baca puisi, ada yang baca apa saja lah gitu. Sebenarnya pembelajaran untuk anak saya selain dia mendapatkan pelajaran di sekolah. Ibu sendiri kan seorang guru. Iya. Sekarang juga tergabung dalam komunitas menulis. Iya. Sebenarnya menulis itu seperti apa? Susah atau? Awalnya saya beranggapan menulis itu susah ya. Lama-lama ketika sering berkumpul seperti ini, di komunis ada pengajian sastra, lama-lama saya bisa mengatakan ternyata menulis itu mudah. Meskipun menulis itu memang tidak asal menulis ya, kita harus banyak referensi, diantaranya kita harus banyak membaca buku-buku. Ya kita kalau mau menulis cerpen, otomatis kita harus sering membaca cerpen-cerpen kayak orang lain, agar ketika karya nanti kita katakan mau dipublikasikan, paling tidak kita membacanya senang, orang lain membacanya mendapat hal yang baru dari apa yang kita tulis gitu. Tak henti-hentinya komunitas ini berkarya. Di akhir tahun ini, mereka merencanakan untuk sebuah proyek besar, yakni menggarap sebuah novel berjudul Sofa Merah. Jadi Sofa Merah itu sebenarnya proyek kita bersama, karena kita kan sukanya nulis gitu kan. Kenapa enggak kalau kita nggak bikin buku gitu, supaya ada karya yang jadi, oh ini loh yang bisa kita pamerkan, yang bisa kita perlihatkan ke banyak orang. Syukur-syukur kalau nanti bisa membuat orang tuh terinspirasi gitu. Jadi Sofa Merah itu proyek omnibus, jadi semacam antologi. Ya, semacam antologi, tapi saling terkait satu sama lain. Jadi masing-masing dari kita ini akan menulis cerita pendek. Itu temanya Sofa Merah. Jadi kita akan bercerita Sofa Merah menurut sudut pandang kita. Gitu. Nah, spontan aja. Ya. Merah itu kan semangat gitu kan. Sofa kita biasanya kalau baca pengennya cari tempat yang nyaman gitu kan. Nah, gitu. Nyari nyaman, oh ya udah yang empuk gitu. Oh, bayangan kita ya udah sofa gitu. Jadi kita pengen mengembangkan Sofa Merah itu sebagai gagasan, kemudian akan diteruskan menjadi sebuah cerita yang satu sama lain akan saling berkaitan. Sudah ada nggak maksudnya Iya, sudah banyak yang mengumpulkan. Jadi ini sebenarnya proses penulisan sudah berjalan, kemudian nanti akan masuk ke editing. Setelah itu juga ya ada revisi dan sebagainya. Jadi ketika karya itu nanti keluar, dipublish, itu benar-benar sudah jadi ya. Jadi editannya, kemudian dari ceritanya. Jadi kita akan menyamakan lah. Jadi apa ya istilahnya? Dari awal sampai akhir cerita itu akan menjadi sebuah kesatuan, gitu, berkaitan. Iya, masing-masing. Beda-beda. Gitu. Itu proyeknya.
Nggak susah, apa nggak susah? Kan Nah, itu tantangannya. Nih, ya. Tantangannya. Tantangannya di situ. Tapi ini sudah berjalan dan rencananya sih tahun depan ya 2014 kita akan launching seperti itu. Sudah harus jadi bukunya. Pokoknya mohon doa restunya aja. kegiatannya apa? Untuk melanjutin sofa merah ini. Untuk melanjutin sofa merah, lalu ini evaluasi juga ke sebelum-sebelumnya. Terus Kan ada pengajian sastra. Pengajian sastra setiap bulan. setiap bulan sekali temanya apa, nah itu yang pengen kita apa ya istilahnya kita bahas sekarang seperti itu, mana yang diganti, mana yang dikembangkan, mana yang dirubah. Tapi memang Kita juga kan, soalnya kadang-kadang kan ada yang pengen udah ini mau diapain ya? Stuck ya. Punya pengajian sastra, jadi kita berbagi. Gimana kalau misalnya begini? Gimana kalau begini? ya benar. Jadi kayak apa yang tadi Sharing. disampaikan sama Mbak Yesi, kalau yang namanya penulis itu kan produknya, kalau penyanyi produknya kaset. Nah, kalau penulis kan produknya Buku. Nah, makanya mau nggak mau kita harus gimana caranya harus punya buku satu karya bersama. Dan di tahun 2014 mendatang, Komunis juga punya hutang untuk tampil di beberapa kota di Jawa Timur. Selain itu, ada juga keinginan Komunis untuk tampil di Gedung Kesenian Kota Probolinggo yang baru saja diresmikan. Ya, ternyata bergabung di komunitas menulis ini banyak sekali pengalaman yang didapat. Dan dari komunitas menulis ini ternyata menulis itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Dari pengakuan para penulis di sini seperti itu. Ada aja, dan bagi mereka yang ingin menulis jangan takut untuk menulis. Benar. Oke. Terima kasih Mas TB atas waktunya. Saya sudah banyak memiliki pengalaman di sini meskipun hanya sebentar dengan mbak-mbak, dengan mungkin yang adik-adik terutama, adik kecil, dia sudah masih usia kecil tapi dia ingin sekali menjadi seorang penulis. Dan itu patut kita contoh. Semangat. Oke Mas Debi atas waktunya, terima kasih. Sama-sama Mbak Oke. Enika. Iya. Monggo bergabung lagi. Oke pasti. Iya, terima kasih. Oke, Mama semuanya. Assalamualaikum. Ya.